Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira. Kita lanjutkan membaca mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-50 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya terlebih dahulu sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum untuk kalian al-bahra lautan. Fa anjaynakum, kemudian kami pun menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan ala fir'auna, pengikut-pengikut Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Bani Israel, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sampailah mereka di tepi laut dan mereka tidak ada tempat lari, mereka dalam kondisi bingung. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan, sehingga terbuka jalan di tengah laut. Lalu pengikut Nabi Musa, Bani Israel pun bisa melewati laut itu sampai ke pulau seberang. Kemudian setelah itu pasukan Fir'aun mengejar. Ketika mereka berada di tengah lautan, ya, maka laut itu kembali menjadi tersambung kembali airnya, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan. Mari kita lihat tafsir mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah wahai orang-orang Bani Israel, ya, ketika kami membelah untuk kalian lautan. Qila, dikatakan, maknanya adalah faraqna lakum. Jadi bikum di situ maksudnya adalah lakum. Ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kalian. Wakila, dan dikatakan faraqnal bahra, kami membelah lautan bidukhulikum, agar kalian bisa masuk iyahu ke laut tersebut. Ya, dibelah. Wasummiya al-bahru bahran, dan laut disebut bahar litisaihi, karena luasnya. Bahar itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang luas. Lautan disebut bahar karena luas. Wa minhun, dan dari kata itulah qila lil faras, dikatakan untuk kuda, ya, bahrun, kuda disebut bahar idza ittasa'a fi jarihi, ketika luas dalam larinya. Artinya loncatan kakinya ketika lari itu langkahnya luas, gitu. Maka kuda tersebut disebut bahar, gitu. Wadzalika annahu, hal itu, kejadian itu, bahwasanya annahu, sesungguhnya lamma dana halaku fir'auna, lamma dana, ketika sudah dekat masa binasanya Fir'aun, amarallahu ta'ala Musa alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, an yasira bi Bani Israila, agar dia berjalan malam, agar dia berjalan bersama orang-orang Bani Israel, min Misra, pergi dari Mesir, lailan, di waktu malam. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar mengajak orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir di waktu malam. Wa kharaja Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam keluar bersama fi sittati alfin, bersama 600.000 wa 20 alfi muqatilin,
600.000 lebih 20.000. 620.000 pasukan atau kelompok atau orang. Jadi Nabi Musa keluar dari Mesir membawa dia pengikutnya, muqatil di sini maksudnya pengikutnya Nabi Musa sekitar 620.000 orang. Orang semuanya orang Bani Israel. Ya. Dibawa keluar dari Mesir karena menyelamatkan mereka dari siksaan dan pembunuhan Fir'aun dan pasukannya. La ya'udduna ibnal ishrin. Mereka tidak menghitung yang anak usia 20 tahun lizighari karena masih kecil, enggak dihitung itu. Jadi keluar dari hitungan. Wala banas sittin, dan tidak pula orang yang umurnya sudah 60 tahun likibarihi karena sudah sepuh, sudah tua. Jadi yang usia 20-an enggak dihitung. Yang usia 60-an sudah tidak dihitung. Jadi 620.000 itu yang selain umur 20 dan umur 60 tahun. Wa kanu yauma dakhalu Misra, dan dahulu mereka di hari ketika mereka masuk ke Mesir ma'a Yaqub, ya, dulunya inilah cikal bakalnya orang Bani Israel, itu kan keturunan Yakub. Dulunya mereka di hari ketika masuk ke Mesir bersama Nabi Yakub itu jumlahnya itsnaini wasab'ina insanan. Jumlahnya hanya 72 orang. Ya. Jumlahnya dulu hanya 72 orang. Ma baina rajulin wa imra'atin, itu sudah antara laki dan perempuan. Dulu di masa Yakub membawa mereka ke Mesir. Fa kharaja Fir'aunu fi talabi Bani Israil, maka Fir'aun keluar dalam mencari Bani Israel tersebut, keluar dari Mesir, mengejar gitu maksudnya. Wa ala muqaddimati askarihi Haman, dan di depan pasukannya itu ada Haman ya, sebagai komandannya ya. Haman ya sebagai pemimpinnya, yang memimpin fi alfin wa sab'imi'ati alfin, yang memimpin 701.000 gitu ya mungkin ya. 701.000 pasukan. Wa kana fihim 70.000 min duhmil khail. Dan di tengah-tengah mereka ada 70.000 penunggang kuda. Siwa sairis sayyad, selain yang berjalan kaki. Jadi pasukannya total berapa? Total ada 701.000. 701.000 itu di dalamnya ada 70.000 pasukan berkuda. Selain yang berjalan kaki, berarti sisanya jalan kaki. Fasarat Banu Israila, maka Bani Israel pun berjalan di waktu malam, hatta wasalu ilal bahar, sehingga sampailah mereka ke sebuah laut, di tepi laut mereka. Wa nadharu, dan mereka melihat, fa idza hum bi Fir'aun. Tiba-tiba mereka ada Fir'aun di situ, ada pasukan bersama Fir'aun. Hina asyraqati syamsu, ketika matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit, Fir'aun dan bala tentaranya datang. Ya, fabaqau mutahayyirin, maka orang-orang Bani Israel itu bingung. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Musa, kaifa nasna'u? Wahai Musa, bagaimana kita bisa berbuat? Wa aina ma wa'adtana, mana yang kamu janjikan kepada kami wahai Musa? Hadza Fir'aunu, inilah Fir'aun, khalfana, di belakang kita. In adrakana, jika dia menemukan kita, qatalana, maka dia membunuh kita. Wal bahru amamana, sementara lautan ada di depan kita. In dakhalna, jika kita masuk ke dalamnya, gharaqna, maka kita akan tenggelam. Bagaimana ini wahai Musa, mana janjimu kepada kami? Ini Fir'aun dan bala tentaranya di belakang kita sudah dekat. Di depan kita laut. Kalau kita masuk kalau mereka menemukan kita, kita akan dibunuh. Dan kalau kita masuk ke dalam laut akan tenggelam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Falamma tara al-jam'anu qal,
Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara'a al-jam'ani, maka ketika dua pasukan itu sudah saling melihat, qala ashabu Musa, maka pengikutnya Musa berkata, inna lamudrakun, sungguh kita akan ditemukan ini, kita akan ketangkep. Qala, maka Musa menjawab, kalla, tidak, sekali-kali tidak, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Maka Musa menjawab, kalla, tidak, sekali-kali tidak, sungguh bersama kita ada Rabb saya, bersama saya ada Tuhan saya yang dia akan memberikan petunjuk kepada saya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu, memberikan perintah kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu ke laut wahai Musa. Anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut wahai Musa. Fadarabahu, maka Musa memukulkan tongkatnya. Wa zahara fihi isna asyara tariqan, dan muncul di tengah-tengah lautan itu ada 12 jalan terbuka 12 jalan. Jadi ternyata bukan hanya satu jalan. Ketika Musa pukulkan tongkatnya, terbelah lautan itu menjadi ada 12 jalan di situ. Likulli sibtin tariqun, setiap kelompok itu punya jalan sendiri. Ya, karena pengikutnya Nabi Musa dikelompokkan menjadi 12 nanti. Ya, satu kelompok lewat jalan ini, satu kelompok lewat jalan ini, seterusnya. Jadi masing-masing kelompok punya jalan sendiri. Hatta abaru al-bahra, sehingga mereka bisa menyeberangi, melewati laut salimin, dalam kondisi selamat atau dengan selamat. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Dan ingatlah wahai orang-orang Bani Israel, ketika kami membelah untuk kalian lautan, fa'anjainakum, sehingga kami menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari mana? Menyelamatkan min ali fir'auna, menyelamatkan kalian dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Wal gharqi, dan menyelamatkan kalian dari tenggelam. Kalian tidak tenggelam. Sebaliknya, wa aghraqna, dan kami menenggelamkan ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun. Wadzalika, hal itu, anna Fir'auna, bahwasanya Fir'aun, lamma, ketika wasala ilal bahri, ya, ketika Fir'aun sampai di laut, fara'ahu, maka Fir'aun melihat lautan itu munfaliqan, terbelah, ya, terbelah, ada jalan. Khadal bahra, maka Fir'aun pun masuk ke dalam laut, diikuti oleh pengikutnya, ya. Jadi mereka ini nggak nyadar gitu bahwa itu adalah kematian mereka di situ. Jadi mereka melihat Musa dan pengikutnya bisa lewat di jalan belah yang ada di tengah-tengah belahan laut itu, mereka menyangka juga mereka akan selamat. Fara'ahu, maka Fir'aun melihat laut itu munfaliqan, terbelah. Khadal bahra, maka Fir'aun pun masuk ke laut. Fa'amarallahu ta'ala al-bahra, maka Allah memerintahkan kepada laut, ayakhudahum, maka Allah pun memerintahkan kepada laut agar laut itu menenggelamkan mereka, menyiksa mereka, maksudnya menghukum mereka. Faltatama, maka lautan pun menjadi bersambung kembali airnya. Wa aghraqahum ajma'in, dan akhirnya lautan itu menenggelamkan mereka semuanya. Semua Fir'aun bersama pengikutnya semuanya tenggelam, mati semua. Wadzalika bimar'iyyin, dan hal kejadian tersebut bimar'iyyin, bisa dilihat, min Bani Israil, bisa dilihat oleh orang-orang Bani Israel. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala, wa antum tanzurun, dan kalian wahai orang Bani Israel bisa melihat tuh, melihat mereka tenggelam. Ila masarihim, melihat tempat-tempat binasanya mereka, kalian bisa melihat. Wakila ila ihlakihim, dan ada yang mengatakan maksudnya kalian bisa melihat dibinasakannya, ihlakihim, dibinasakannya Fir'aun dan pengikutnya. Inilah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Bani Israel di masa lalu bersama Nabi Musa, ya, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan, bisa nyebrang lautan, dibelahkan laut, dan mereka menyeberang sampai ke pulau seberang dengan selamat, dan akhirnya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan
mati semuanya di dalam tenggelam di dalam laut. Subhanallah. Inilah anugerah Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai pertolongan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel di kala itu. Atau pertolongan Allah melalui mukjizat Nabi Musa untuk orang-orang Bani Israel. Ya, walaupun orang-orang Bani Israel ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang beriman, ada yang kufur ya, tapi diselamatkan semua mereka. Diselamatkan mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa alaihi salam. Itulah kenikmatan yang Allah ingatkan di dalam ayat ini kepada orang-orang Bani Israel. Allahu a'lam bissawab.